Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Devisa Putri. Saya akan menyampaikan materi tentang Al-Qura' wa Al-Qiraat, mata kuliah Ulumul Al-Quran yang diampu oleh Ibu Siti Jahroh, SHI, MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Al-Qura' wa Al-Qiraat. Bentuk jamak dari qiraat adalah qiraah yang artinya bacaan. Menurut bahasa, merupakan isim masdar dari lafal qura', fi'il madhi yang artinya membaca. Jadi, qiraat adalah bacaan atau cara membaca. Sedangkan, menurut istilah, qiraat merupakan salah satu madhab atau aliran pemilihan pengucapan Al-Quran yang dipilih dari satu di antara imam qura' sebagai salah satu madhab yang berbeda dengan madhab yang lainnya. Macam-macam qiraat Al-Quran. Yang pertama, qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah adalah kata sab'ah merupakan dari imam qiraat yang 7. Mereka yaitu imam 7, yaitu Abdullah bin Kasir Ad-Dari, Nafi bin Abdurrahman bin Abu Naim, Abdullah Al-Yasibi, Abu Ammar, Ya'qub, Hamzah, dan Asim ibnu Abi Al-Najub Al-Asadi. Yang kedua ada qiraah asyarah. Qiraah asyarah yang atau bisa disebut juga dengan qiraat 10. Yang dimaksud qiraat 10 adalah qiraat 7 yang telah disebutkan tadi, yang saya sebutkan, ditambah 3 qiraat lagi, yaitu Abu Ja'far yang nama lengkapnya Yazid bin Al-Qoqo Al-Makhzumi Al-Madani. Yang kedua Ya'qub, nama lengkapnya Ya'qub, yaitu Ya'qub bin Ishaq bin Yazid bin Abdullah bin Abu Ishaq Al-Hadrani. Yang ketiga yaitu Khalaf bin Hisham. Selanjutnya yaitu qiraat arba'at asyarah. Qiraat arba'at asyarah atau biasa disebut juga dengan qiraah 14. Qiraah 14 adalah qiraat 10 yang saya sebutkan tadi, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ditambah dengan 4 qiraat lagi, yakni Al-Hasan Al-Basir, Muhammad bin Abdurrahman, Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi, dan An-Nahwi Al-Baghdadi, Abu Al-Fajar, Muhammad bin Ahmad Asy-Syambuts. Selanjutnya yaitu sejarah pengembangan qiraat. Terdapat 2 aliran pemikiran tentang hal tersebut, yaitu sebagai berikut. Jadi, yang pertama, seiring dengan turunnya Al-Quran, qiraat mulai diturunkan di Mekah. Alasannya karena mayoritas surah dalam Al-Quran adalah Makkiyah atau diturunkan di Mekah, dengan qiraat sebagaimana tercantum dalam surat-surat Madaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa qiraat telah diturunkan sejak Al-Quran diturunkan di Mekah. Yang kedua, setelah peristiwa hijrah terjadi, qiraat mulai diturunkan di Madinah, di mana orang-orang yang masuk Islam memiliki dialek bahasa Arab yang beragam. Sudut pandang ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim serta pernyataan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tingkatan-tingkatan qiraat yaitu ada 6. Yang pertama, qiraat mutawatir. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang banyak riwayat atau yang qiraat yang banyak dinukilkan oleh banyak riwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta.
dan sanadnya bersambung hingga sampai kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qiraat ini yang ada pada kebesarannya digunakan di dalam qiraat. Menurut Haji Ahmad Fatoni, para ulama telah sepakat bahwa qiraat ini yang sah dan resmi sebagai Al-Quran dan sah dibaca di dalam maupun di luar sholat, dan dapat dijadikan sebagai hujjah dapat ditetapkan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Dengan demikian maka pembacanya pun dinilai dengan ibadah. Yang selanjutnya yaitu qiraat masyhur. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya sahih namun tidak sampai derajat mutawatir, sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar dan resem atau usmani, serta terkenal di kalangan para ulama ahli qiraat, sehingga menjadikannya tidak termasuk dalam kategori qiraat syadz. Selanjutnya yaitu qiraat ahad. Qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya sahih namun tidak sesuai dengan rasam usmani, kaidah bahasa Arab, atau tidak terkenal di kalangan ulama ahli qiraat. Selanjutnya yaitu qiraat masyhur. Qiraat masyhur yaitu qiraat yang sanadnya sahih namun tidak sampai kepada mutawatir, sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang sesuai dengan rasem dan usmani, serta terkenal di kalangan para ulama ahli qiraat, sehingga menjadikannya tidak termasuk dalam kategori qiraat syadz. Yang selanjutnya yaitu qiraat maudhu. Qiraat maudhu yaitu qiraat yang tidak ada asalnya dan tidak bersumberkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yang terakhir yaitu qiraat syadz. Qiraat syadz yang artinya qiraat yang sanadnya tidak sahih. Selanjutnya yaitu pengaruh qiraat sab'ah terhadap istinbat hukum. Perbedaan antara qiraat yang satu dengan qiraat yang lainnya dapat berupa huruf atau kata dalam struktur kalimat, i'rab atau penambahan dan pengurangan kata. Pembeda-bedaan tersebut tentu saja memiliki berbagai penafsiran yang menghasilkan perbedaan dalam produk hukum yang dihasilkan, sehingga Az-Zarkashi menyatakan bahwa perbedaan qiraat dapat menyebabkan perbedaan hukum. Sebagai contoh, para ulama fikih menetapkan hukum bahwa wudhu orang yang disentuh lawan jenis tidak batal karena tentang perbedaan qiraat pada surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6, serta hukum boleh bersetubuh dengan wanita yang sedang haid ketika mereka telah mandi dan terputus dari siklus haid, maka didasarkan pada perbedaan qiraat di antara para ulama dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Hikmah beragamnya qiraah yang sahih. Yang pertama yaitu menunjukkan betapa baiknya Allah SWT dalam menjaga dan melestarikan kitabullah dari perubahan dan penyimpangan, meskipun Al-Quran ini memiliki banyak keanekaragaman dalam bentuk bacaan. Yang kedua, membuat umat Islam semakin ringan dalam membaca Al-Quran dan mempermudah mereka dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, bukti kemukjizatan Al-Quran ditinjau dari kedalaman maknanya, atau yang disebut juga dengan ijaz, karena setiap qiraat menunjukkan sesuatu yang merupakan hukum dan peraturan syariat tertentu tanpa perlu mengulangi lafaz. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu qiraat yang telah dijelaskan di atas menunjukkan keunikan dan kekhasan ayat-ayat Al-Quran dengan muncul dari permasalahan yang berbeda yang disebabkan oleh penyebab yang berbeda. Secara umum, berbagai permasalahan hukum yang bersumber dari Al-Quran melahirkan gagasan-gagasan baru yang lebih dinamis dan adaptif, sehingga lebih
bernilai bagi umat manusia, khususnya juga untuk umat Islam dalam situasi tertentu, sehingga umat Islam tidak terkekang dengan dogma-dogma dalam sistem pengajaran dalam menjalankan syariat Islam. Setiap konsep yang muncul sebagai akibat dari keragaman qiraat yang melahirkan suatu produk hukum, pada dasarnya didasarkan pada sumber-sumber yang benar dan terpercaya. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita mengakhiri tragedi perpecahan umat dengan menjalankan syariat Islam secara praktis dan dinamis sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada pada saat ini. Beberapa disparitas dalam qiraat berpengaruh terhadap perbedaan hukum yang terjadi, sementara yang lainnya tidak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.